Selamat pagi saudara, Shalom. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau taruh pada kami di pagi hari ini. Terima kasih juga atas pertolongan-Mu di dalam kesesakan kami, di dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdiam diri dan duduk di bawah kaki-Mu untuk memulai hari ini. Kiranya Engkau yang membimbing kami agar dapat mengerti kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Dengarlah doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema renungan hari ini ialah Mara dan Elim, bangsa yang ironi. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-23, 24, dan 27. Mari kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, setiap kita pasti pernah kesel, tidak bersyukur, menggerutu, atau mengomel. Dan orang-orang di sekitar melihat kita yang sedang bad mood, mungkin akan memberi berbagai respon. Seperti mendengarkan, menenangkan kita, memberi support kepada kita agar tetap semangat dan sebagainya. Namun coba bayangkan, sepanjang hari itu, sepanjang bulan, dan sepanjang 1 tahun itu, kita terus kesel, menggerutu, marah-marah, dan tidak tahu bersyukur. Pasti tidak ada satupun yang dapat bertahan mendengar perkataan yang tidak enak didengar itu. Tidak ada yang kuat mendengarkan kata-kata tersebut secara terus-menerus. Saudara, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di Mara. Mereka adalah bangsa yang suka sekali bersungut-sungut karena air di Mara itu tidak dapat diminum karena rasa airnya pahit. Mungkin wajar sekali kalau seandainya mereka merasa kelelahan dan haus, penat dan butuh istirahat. Kenapa? Karena mereka sudah berjalan di padang gurun selama 3 hari tanpa menemukan air untuk diminum. Mungkin persediaan air yang mereka miliki itu sudah habis, karena sudah 3 hari lamanya perjalanan mereka di padang gurun. Namun sikap dan hati bangsa Israel yang terus-menerus bersungut-sungut, menggerutu, kesal, dan tidak puas kepada Allah. Dan itu dilakukan secara kontinu. Sikap hati ini yang dibenci oleh Allah. Saudara, kalau kita menelusuri kata bersungut-sungut, itu memiliki makna gerutu, yang artinya adalah perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam, yaitu berbicara dengan suara tertahan di dalam mulut, dan itu dilakukan secara terus-menerus karena rasa mendongkol atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Pertanyaannya ialah, apakah bangsa Israel pantas melakukan hal itu kepada Allah secara terus-menerus? Menurut saya, itu tidak pantas. Padahal saudara, kalau kita perhatikan, 3 hari sebelumnya itu, yaitu di pasal Keluaran 15 ayat yang pertama sampai yang ke-21, bangsa Israel baru saja memuji Tuhan. Mereka bersyukur atas segala perbuatannya yang ajaib karena mereka melihat perbuatan Allah yang dahsyat. Saudara, bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah memimpin, menolong, dan menyertai mereka. Allah menyelamatkan dan menjauhkan bangsa Israel dari 10 tulah. Allah membelah laut Teberau. Allah menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api, agar mereka tidak kepanasan pada siang hari dan tidak kedinginan pada malam hari. Allah berikan roti dari langit, yaitu mana. Bahkan kasut dan pakaian mereka tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel kepada Allah? Mereka tidak puas. Dengan mudahnya mereka melupakan pribadi Allah dan seluruh perbuatan tangannya yang ajaib.
dan dengan tenangnya mereka mengeluarkan kata-kata yang melukai hati Tuhan. Dengan santainya mereka memperlihatkan sikap yang kurang ajar terhadap Allah, yaitu sikap tidak percaya kepada Allah. Setelah perjalanan bangsa Israel melewati Mara, Allah mempermalukan mereka dan membungkam mulut mereka di Elim, yang jaraknya lebih kurang hanya 8 km dari Mara. Saudara, di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Andai kata bangsa Israel percaya kepada Allah dengan segenap hatinya, mereka akan melewati Mara tanpa sungut-sungut, karena mereka percaya Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Teberau adalah Allah yang sayang dan mengasihi mereka, serta Allah yang tidak mungkin meninggalkan mereka. Namun hal itu tidak terjadi. Mereka tidak percaya kepada Allah. Saudara, jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Hati dan jiwa kita telah melihat bagaimana Allah itu menyertai, berjalan, dan menolong manusia, dan semuanya itu tercatat di dalam sepanjang sejarah. Harusnya tidak ada ruang di dalam hati kita untuk meragukan Allah dan tidak percaya kepadanya. Karena sikap tidak percaya akan Allah akan membuat kita dengan mudahnya bersungut-sungut secara terus-menerus tanpa henti. Kita berdoa. Bapa, ubah dan bentuklah hati kami, agar di hati kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sehingga tidak ada ruang di dalam hati kami untuk meragukan-Mu atau tidak percaya kepadamu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.